Chechnya menjadi bagian yang terlibat di dalamnya, tidak hanya di satu pihak, tetapi di kedua sisi. Sebagai bagian yang selalu bergolak sejak Kekaisaran Rusia dan kemudian Soviet, Chechnya memisahkan diri dari kendali Moskow pada tahun 1991 dan secara de facto menjadi negara merdeka di Kaukasus Utara. Upaya pertama untuk menerapkan kembali kontrol dalam bentuk perang Chechnya pertama sejak 1996 berakhir dengan kegagalan bagi Rusia. Para pejuang Chechnya meskipun sangat kalah senjata dan jumlah mencetak kemenangan yang menakjubkan dan memaksa penarikan Rusia. Ketika Putin berkuasa pada akhir 1999, dia tidak mau mengulangi kesalahan. Ibu kota Chechnya Grozny diratakan dan para pemimpin kunci ditarik beralih ke pihak Rusia bersama dengan pasukan mereka. Salah satunya adalah Ahmad Kadyrov yang kemudian dilantik sebagai presiden. Setelah pembunuhannya pada tahun 2004, putranya Ramzan Kadyrov diangkat menjadi kepala republik. Kadyrov sejak itu memerintah Chechnya dengan dukungan penuh dari Moskow. Mereka memiliki pasukan yang dikenal sebagai Kadyrovtsi. Ini adalah bahasa Rusia yang berarti anak buah Kadyrov. Setelah bertempur di Ukraina Timur pada tahun 2014, orang-orang ini sekarang kembali dalam jumlah yang lebih besar untuk memperkuat barisan Rusia dalam invasi ke Ukraina. Tidak diketahui berapa banyak tentara yang telah dikirim Kadyrov ke medan tempur. Sebagian besar laporan menunjukkan sekitar 10.000 telah dikerahkan. Angka tertinggi berkisar hingga 70.000. Video pada 27 Februari 2022 menunjukkan ribuan pria dikumpulkan dan diperlengkapi untuk tugas ke Ukraina. Rekaman audio percakapan antara Kadyrov dan pejabat Rusia lainnya mengungkapkan bahwa penguasa Chechnya adalah salah satu dari sedikit tokoh yang mengetahui rencana Putin untuk invasi skala penuh. Pasukan Kadyrov sudah memainkan peran kunci dalam serangan ke Ukraina. Pasukan Chechnya Rosgvardia atau pengawal nasional terlihat di utara Kiev pada 14 Februari. Mereka juga bergerak melalui zona eksklusif nuklir Chernobyl menuju ibu kota Ukraina. Sumber lain juga menyebutkan adanya keterlibatan mereka dalam serangan di pinggiran barat Kiev dan bandara Hostomel. Sementara itu, Kepala Keamanan Ukraina mengklaim bahwa tim elit Kadyrov yang dikirim untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah dilenyapkan. Kadyrov sendiri telah dipaksa untuk mengakui 2 tentaranya telah tewas di Ukraina. Jumlah yang pasti ditekan angkanya. Mereka memang bukan satu-satunya orang Chechnya di Ukraina. Di sisi lain, unit-unit Chechnya anti-Rusia termasuk banyak veteran perang Chechnya pertama dan kedua juga bertempur melawan loyalis Kadyrov. Orang-orang Chechnya yang aktif di pihak Ukraina setidaknya ada 2 unit utama. Mereka dibentuk pada tahun 2014 setelah aneksasi Crimea. Yang pertama adalah 1 batalion Sheh Mansur yang aktif di tenggara Ukraina, terutama di kota Mariupol. Mereka sangat terlibat dalam pertempuran melawan pasukan yang didukung Rusia pada tahun 2014 dan 2015. Formasi utama Chechnya lainnya di Ukraina adalah Batalion Dzhokhar Budayev. Nama ini diambil dari presiden pertama Chechnya pada tahun 1990-an. Mereka baru-baru ini juga mengumumkan pengaktifannya kembali. Dalam pidato baru-baru ini, pemimpinnya Adam Osmaev menyampaikan pesan ke Ukraina. Saya ingin meyakinkan Ukraina bahwa orang-orang Chechnya sejati sedang membela Ukraina hari ini, katanya. Dia mengatakan Kadyrovtsi yang berjuang untuk Rusia telah memalukan bagi seluruh bangsa. Osmaev adalah veteran perang selama 8 tahun di Donbas, dan dia memiliki alasan yang sangat pribadi untuk pertarungan ini. Istrinya sesama pejuang perlawanan Chechnya, Amina Okuyeva, tewas dalam serangan bom di luar Kiev pada tahun 2017. Seorang pejuang dari batalion Sheh Mansur menjelaskan apa yang dia lihat sebagai tugasnya untuk berperang di pihak Ukraina. Pria bernama Muslim dan berusia 45 tahun itu menceritakan pengalamannya dalam sebuah wawancara dengan Newsline sebelum perang dimulai. Dia mengaku bertempur dalam perang Chechnya pertama dan kedua. Mereka sudah paham betul bagaimana cara Rusia melakukan perang. Kami tahu Kadyrovtsi ada di sini. Mereka sekitar 10.000 orang, katanya. Dia mengatakan melayani Rusia bertentangan dengan semua yang ada di Noktchala. Ini adalah kode etik tradisional Chechnya.
Kini ketika taktik Rusia menemui benteng keras, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa pasukan Chechnya Kadyrov akan berada di garis depan pertempuran untuk mendobrak dan mengamankan kota-kota Ukraina. Kesediaan Kadyrovsky untuk melakukan perang brutal adalah alat utama dalam gudang senjata Kremlin. Kadyrov sendiri telah mengusulkan pendekatan semacam itu. Dalam sebuah pesan yang diposting ke saluran telegramnya pada 27 Februari 2022, pemimpin Chechnya tersebut berpendapat bahwa nasionalis di Ukraina tidak mengerti bahasa apapun kecuali kekuatan. Kadyrov berpendapat bahwa sudah waktunya untuk berhenti memanjakan musuh, dan sebagai gantinya memulai operasi skala besar ke segala arah di negara itu. Kami perlu mengubah taktik kami untuk lebih meyakinkan mereka, kata Kadyrov. Putin harus memberikan perintah yang sesuai sehingga kita bisa menyelesaikan dengan para Nazi ini. Muslim juga yakin perang ini menandai titik balik dalam sejarah bangsanya. Dia juga yakin invasi ini akan menjadi awal dari akhir Rusia. Seperti Uni Soviet setelah Afghanistan, mereka akan pecah. Orang-orang Chechnya akan bangkit dan meruntuhkan Kadyrov, katanya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.